Perkenalkan, nama saya Asriel Frida Merpaung dengan NIM 32031220005 dari Prodi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah sebuah hasil karya yang diperoleh dengan hasil menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda-beda. Berdasarkan kandungan isinya, karya ilmiah dapat dikelompokkan menjadi laporan hasil pengkajian atau penelitian maupun tinjauan, ulasan, dan gagasan ilmiah. Menurut kandungan isinya, karya ilmiah dapat berbentuk laporan penelitian, artikel hasil penelitian, artikel gagasan konseptual, ataupun makalah. Karya ilmiah dapat ditulis dengan memperhatikan aspek bahasa dan teknik penulisan. Bahan tulisan dalam karya ilmiah merupakan hasil kajian atau hasil penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di dalam bahan tulisan terkandung kebenaran dan kemanfaatannya untuk kepentingan kemaslahatan. Penyusunan bahan tulisan ilmiah berdasarkan pada sistematika ilmiah, organisasi tulisan, bahasa tulisan, dan penyajian hasil kajian atau penelitian ilmiah. Penulisan karya ilmiah dilakukan dengan menyertakan gagasan atau klaim penulis, fakta, data, pendapat para ahli, hasil-hasil penelitian, teori-teori yang relevan, penalaran, bahasa, dan tampilan visual. Dalam penulisan karya ilmiah digunakan kaidah yang logis, objektif, sistematis, andal, desain, dan akumulatif. Tahapan penulisan karya ilmiah meliputi pemilihan topik, penyusunan kerangka tulisan, penulisan kalimat dan paragraf ilmiah, dan penyusunan sistematika ilmiah. Penulisan karya ilmiah harus memperhatikan kode etik penulisan. Kode etik diterapkan dalam norma yang berkaitan dengan pengutipan, perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau informasi. Penulis harus menyebutkan rujukan secara jujur terhadap bahan atau gagasan yang bersumber dari pemikiran atau tulisan orang lain. Untuk yang selanjutnya, berdasarkan sumber datanya, artikel ilmiah ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama artikel penelitian. Artikel penelitian adalah artikel yang ditulis berdasarkan hasil penelitian sendiri secara sistematis dengan mengikuti pedoman penulisan artikel ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Artikel ini dibuat untuk dipublikasikan dalam jurnal ataupun buku-buku yang berisi kumpulan artikel. Artikel hasil penelitian merupakan laporan penelitian yang dipublikasikan kepada masyarakat. Isi artikel hasil penelitian merupakan rangkuman dari laporan penelitian. Sebuah artikel ilmiah hasil penelitian ditulis dalam 12-20 halaman isi. Penulisan artikel hasil penelitian disesuaikan dengan konvensi jurnal yang menjadi tempat publikasinya. Isi artikel hasil penelitian dapat berupa ringkasan menyeluruh atau sebagian dari informasi dari laporan penelitian. Sebuah hasil artikel penelitian memiliki judul, identitas penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, pembahasan, simpulan, dan saran serta daftar rujukan. Artikel hasil penelitian ini memiliki isi yang sangat ringkas, tetapi mencakup keseluruhan dari laporan penelitian. Bahasa yang digunakan dalam artikel hasil penelitian dipilih dengan menerapkan prinsip kemudahan dan pendekatan dengan pembaca. Kebakuan bahasa dan penggunaan kata yang tepat tetap diperhatikan. Sistematika penulisan artikel yaitu yang pertama judul, yang kedua nama penulis, pembimbing, dan email dari penulis. Yang ketiga sponsor atau instalasi tempat bernaung. Yang keempat abstrak. Yang kelima kata kunci. Yang keenam pendahuluan. Yang ketujuh metode. Yang kedelapan hasil. Yang ke-9 pembahasan, yang ke-10 kesimpulan dan saran, dan yang ke-11 terakhir yaitu daftar pustaka. Untuk yang kedua, artikel non-penelitian. Artikel ini dibuat bukan didasari oleh penelitian langsung.
akan tetapi bisa bersumber dari buku-buku ataupun jurnal-jurnal penelitian lainnya. Meskipun begitu, artikel non-ilmiah juga ditulis secara sistematis dan terstruktur. Bedanya dengan artikel penelitian adalah hanya pada sistem numerisasinya saja. Pada artikel penelitian, sistem penomoran harus ada, sedangkan pada artikel non-penelitian tidak menggunakan sistem penomoran baik angka maupun abjad. Artikel ini biasanya berisi 10-20 paragraf. Namun artikel ini juga memiliki bagian-bagian esensial dalam penulisan karya artikel ilmiah, seperti judul artikel, nama penulis, pendahuluan, bagian isi, bagian penutup, dan daftar pustaka. Ketentuan menulis artikel ini sama dengan menulis makalah atau laporan penelitian, sehingga bagian abstrak dan kata kunci tidak ada dalam artikel ini. Kemudian, sistematika penulisan artikel ilmiah. Dalam tahap penulisannya, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tahap persiapan dan tahap pengumpulan data. Pada tahap persiapan ini yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, pemilihan topik. Dalam pemilihan topik, penulis harus dapat menguasai setiap topik yang akan dibuat dalam artikel ilmiah tersebut. Kemudian, untuk judulnya juga harus menarik dan bermanfaat. Dan kemudian, pembatasan topik. Permasalahan atau rumusan masalah yang akan diangkat ke dalam penelitian itu harus dapat dibatasi, tidak secara menyeluruh atau luas. Untuk yang ketiga, ada penentuan tujuan dan manfaat. Dalam membuat sebuah artikel ilmiah, penulis harus menyertakan tujuan dan manfaat dari artikel tersebut. Fungsi perumusan tujuan yaitu yang pertama untuk menjelaskan kepada pembaca, yang kedua meyakinkan, serta yang ketiga mempengaruhi pembaca. Serta fungsi dari manfaat yaitu menyampaikan harapan kepada penulis, kepada pihak terkait. Yang keempat, ada pengumpulan pustaka. Pustaka adalah artikel ilmiah dalam buku yang membahas topik yang sama. Artikel sebaiknya dipilih terbitan setidaknya 3 tahun sebelum tulisan kita diterbitkan. Misalnya, tulisan ilmiah tersebut diterbitkan pada tahun 2021, maka artikel yang menjadi pustaka sumber tulisan kita terbitan setelah tahun 2018. Buku maksimal terbitan paling lama 10 tahun sebelum tulisan ilmiah kita diterbitkan. Pustaka lainnya bisa dalam bentuk video, laporan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima atau yang terakhir ada penyusunan kerangka. Dalam penyusunan kerangka itu yang pertama merumuskan topik yang jelas. Yang kedua, inventarisasi topik-topik bawahan atau tulis semua yang ada dalam pikiran. Untuk yang ketiga, evaluasi semua topik yang telah tercatat pada langkah kedua. Untuk yang keempat, langkah kedua dan ketiga dikerjakan berulang-ulang untuk menyusun topik yang lebih rendah tingkatannya. Untuk yang kelima, menentukan sebuah pola susunan yang paling cocok untuk mengurutkan semua perincian. Untuk tahap yang kedua yaitu tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data dapat ditempuh dengan yang pertama, studi pustaka atau membaca buku dari berbagai sumber. Yang kedua, melakukan penelitian yang dipersiapkan secara sistematis. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan narasumber yang layak. Dan yang keempat, melakukan observasi atau menyebarkan angket. Selanjutnya dalam tahap pengumpulan data ini ada tahap analisis data. Dalam tahap analisis data terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, teknik kualitatif yang dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi data, klarifikasi data, analisis data, dan interpretasi data dan pembuatan kesimpulan. Untuk yang kedua ada teknik kuantitatif, dapat dilakukan dengan menggunakan teknik uji statistik. Untuk yang kedua dalam tahap pengumpulan data ada tahap penyusunan draft laporan. Pada bagian ini kerangka tulisan yang dibuat sebelumnya pada tahap ini mulai dikembangkan. Pengembangan dilakukan dengan menyajikan hasil pustaka, hasil pengumpulan data, hasil analisis data, dan hasil kesimpulan yang diperoleh. Untuk yang ketiga, dalam tahap pengumpulan data ada tahap perbaikan dan pengeditan. Draft karya tulis ilmiah yang telah dibuat sebaiknya diedit dan direvisi untuk memperbaiki isi tulisan. Untuk tahap yang selanjutnya dalam tahap pengumpulan data yaitu tahap pelaporan. Pada tahap ini, karya tulis yang telah disusun mampu dilaporkan sekaligus dipertanggungjawabkan.
Demikianlah penjelasan mengenai artikel ilmiah yang dapat